Aksi seorang debt collector hendak merampas motor milik pengendara yang tengah terjebak kemacetan di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Ribut. Kita lihat. Nah, Dan Mogot nih. Debt collector. Lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Kayaknya sial itu. Dikejar sama debt collector. Kejadian di Dan Mogot. Lampu merah Dan Mogot. Ayo masih macet weh. Motor mau ditarik sama leasing atau debt collector. Kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor sempat diambil sang debt collector. Ribut. Aksi perampasan motor ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Lagi ribut. Usai viral, petugas gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aksi penagih utang saat sangat meresahkan warga. Dikejar sama debt collector. Kejadian di Dan Mogot. Lampu merah Dan Mogot. Ayo masih macet weh. Dan Mogot. Ribut. Kita lihat. Nah, Dan Mogot nih. Debt collector. Lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Pemirsa, 4 penagih hutang atau mata elang dirazia polisi di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Razia penagih hutang lantaran sangat meresahkan. Polisi melakukan razia terhadap pria yang menjadi penagih hutang atau mata elang yang kerap beroperasi di pinggir Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi komplotan mata elang sudah sangat meresahkan karena seringkali melakukan aksi perampasan berdalih motor menunggak bayar. Hasilnya, 4 orang diamankan dari gelandang ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan. Kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Pak, untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang, Pak? Yang dapat kami amankan 4 orang. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur. Polsek Cengkareng menyatakan patroli pemberantasan mata elang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang mantan sopir satroni rumah mantan majikannya lalu menggasak barang berharga di Bandung, Jawa Barat. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian hingga senilai 200 juta rupiah. Seorang pria, Yudi, 32 tahun, terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian di rumah mantan majikannya di Perum Geria Pratama Asri, Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pelaku yang dibantu rekannya Imam, 33 tahun, nekat membawa kabur motor dan barang berharga korban. Aksi ini dilakukan saat kondisi rumah sepi ditinggal pergi. Pelaku sempat berusaha kabur ke Kalimantan, namun bisa diamankan di kawasan Garut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena terlilit hutang. Akibat pencurian ini, korban menderita kerugian senilai 200 juta rupiah. Informasi dari saksi dan pelaku, faktor ekonomi, kebutuhan daripada pelaku sangat sedang dalam kejepit dan sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya spontanitas karena kebutuhan yang sangat mendesak. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilenyi dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Video yang viral di media sosial, seorang pelatih futsal melakukan penganiayaan terhadap anak didiknya saat melakukan selebrasi usai mencetak gol.
Akibat penganiayaan, korban mengalami cedera tulang ekor. Sebuah selebrasi kemenangan tim futsal salah satu sekolah di Tambak Asri Kota Surabaya berakhir mengenaskan saat sang pencetak 2 gol dihampiri pelatih tim lawan. Dalam video berdurasi 25 detik itu, nampak sang pelatih berkaos hitam menghampiri dan menganiaya korban dengan cara dibanting hingga terpelanting ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat, dirinya jatuh terduduk di lapangan. Korban yang berusia 11 tahun ini sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Hasilnya korban mengalami keretakan tulang ekor. Jadi selama pertandingan itu damai, baik antar pemain, supporter dengan supporter itu damai, tidak ada masalah. Tapi yang saya sayangkan dan kami tidak tahu motifnya apa, setelah pertandingan itu selesai kok malah terjadi persoalan kekerasan terhadap anak saya. Akibatnya apa, Pak? Ini setelah di rongsen yang kami terima dari dokter, itu terjadi keretakan tulang ekor. Sehingga anak ini tidak boleh bermain olahraga lagi yang keras-keras lah istilahnya, dan disuruh istirahat. Penganiayaan terhadap anak sudah buat laporan ke polisi sekitar hari Minggu malam, dan karena kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat, kepolisian sudah melakukan jemput bola, mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Saat ini kasus penganiayaan korban ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, personil grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban ke dalam mobil usai menabrak viral di media sosial. Pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir, usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobilnya untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa yang terjadi pada 21 April lalu, saat ini videonya viral di media sosial. Sementara itu, polisi menyebut kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Polisi juga mengatakan Yuke telah bertanggung jawab dengan membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan ke keluarga. Kedua pihak juga telah memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak.